Jadi awal tuh kalau kita as a trader tuh prosesnya adalah kita create rules dulu, kita create system dulu. Contoh misalkan kita bilang bahasanya playbook ya. Ini kita tradingnya based on playbook apa nih gitu kan. Misalkan kalau A, B dan C dan D ketemu pas bisa di-execute, itu trading plan-nya, execute gitu kan. Sizingnya berapa, risk manajemennya gimana, exitnya gimana, intervensinya gimana, mitigasi resikonya gimana, kalau running profit seperti apa, itu semua udah harus ada dalam aturan dan kalau bisa terstruktur either ya di balik in the back of our head gitu loh. Jadi begitu proses eksekusi semua berjalan, ya kita udah nggak lagi melibatkan feeling atau emotion itu, betul. Nah itu kalau misalkan orangnya bisa kayak begitu, I can guarantee you mungkin dia profit ya. I see. Dan teman-teman mau disclaimer terakhir kalau semua konten yang kita ngomongin hari ini adalah untuk education aja. It's not financial advice dan untuk pembelajaran kita semua aja. So make sure you do your own research dan stay safe. Hai guys, welcome back to Popin, podcast Pintu. Dan hari ini kita lagi kedatangan tamu yang super special. Of course, ada Kevin Saili di sini. Halo guys. Halo, lama tak jumpa apa? Iya, aduh kayak gak pernah ketemu aja. Kan nggak ada yang tahu kita jumpa atau tidak. Oh iya benar. Iya. So apa kabar Vin hari ini? So far kebelakangan ini? Baik, sehat. Keluarga aman semua? Semua aman, tradingan aman. Widih, tradingan Bitcoin aman ya? juga aman ya, Oh, udah gitu. all time high. Makanya denger lebih ini ya, Lebih lebih ceria. gampang ya, lebih Lebih gampang ceria. tersenyum hari ini kita Iya, ya. iya. Oke, hari ini kita mau ngobrol banyak. Of course kita tahu kalau expertise lu di trading. Yep. Jadi kita mau bahas di sana. Mungkin teman-teman Pintu juga kalau ada yang belum tahu tentang Kevin. Kevin ini salah satu crypto trader. Oke. Oke, YouTuber ya, crypto trader dan sering update Bitcoin juga ya hampir setiap hari ya. Almost every day. So buat teman-teman yang belum tahu channelnya silakan dari search Kevin Saili, sangat-sangat membantu. Saya sangat kayak kadang-kadang kalau lagi drawdown ya, lagi bimbang gitu ya, Lagi saya butuh cari harapan Kevin. Butuh harapan. Iya butuh harapan. Atau kalau ketinggalan gue mau cari entry juga cari Kevin dulu gitu. Oke, but buat yang belum tahu, boleh sharing nggak nih, Vin, bagaimana sih pengalaman lu mulai terjun ke dunia trading? Oke. Semua bermula dari 2014 pertama kali banget. Sebenarnya itu baru lulus sekolah juga sih. Jadi at that moment. Cuman karena kondisi sebenarnya latar belakang keluarga, jadi saya bisa dibilang kurang beruntung lah untuk mencicipi bangku kuliah at that time gitu ya. Jadi harus langsung bekerja. Kemudian setelah berbagai pengalaman, ketemulah penawaran kerja di perusahaan broker atau pialang. Jadi forex waktu itu. Ya awal-awal ya seperti biasa ya, marketing, sales gitu kan, ketemu klien. Cuman sulit kan, maksudnya masih muda, umur kayak 18-19 pada saat itu, untuk ngeyakinin orang ya kan, invest atau trading di, ya kita bilang di financial market yang technically kita bilang jualan produk tapi nggak ada produknya kan, nggak kelihatan nih. Betul. Nah akhirnya ya saya putusin lah sambil belajar. Nah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan pialang itu memang tidak ada edukasi spesifik untuk ngebahas tentang market, tentang analisa. Jadi kita harus punya kesadaran sendiri untuk kita mempelajari lebih dalam. Oke. Nah prosesnya ya 2015 belajar terus pertama kali nyemplungin uang itu cuman 1 hari liquid. Jadi tradingnya itu di Hang Seng Index. Sesi 1 coba 50 habis. Wah penasaran kan. Nah kan ada istirahat nih, break. Sesi 1 ke sesi 2 itu sekitar jam 11 sampai jam 12 open lagi marketnya. Kita coba lagi 30. Semoga balik nih ya kan. Habis juga. Aduh. Jadi 1 hari itu langsung rungkat. Wow. At that moment. Itu pertama kali trading? Pertama kali trading. Wow. Oke. 2 kali liquid langsung. 2 kali liquid langsung. Jadi duit jajan nggak ada tuh bulan itu kayaknya. itu bukan duit jajan ya, jatuhnya lebih ke saving kan. Wah. Maksudnya kerja udah berapa bulan, bertahun-tahun gitu kan. Ya ada beberapa yang saya coba untuk, gue kayak pede nih, kayaknya yakin nih udah waktunya nih. Ya apalagi ngelihat klien-klien kan ada yang profit juga, jadi ada dorongan lah ya. Oh iya. Ya, wah
kok klien gue profit gue enggak gitu. Hey. Coba deh gitu deposit and then ya bocos gitu. Wow. Itu pertama kali bener-bener ngerasain trading di situ. Sakit tuh. Sakit dong. Sakit dong. Wah gila. Berarti savings lu itu lu coba cemplungin dan langsung liquid. Iya. Dalam sehari. Iya. Cepet banget. Gila. Ya. Gila. Ya tapi itu Oke, akhirnya jadi pelajarannya sih. Oke. Jadi market tuh gak segampang itu ya. Dan market itu adil. Kalau misalnya kita nggak punya cukup knowledge, nggak ngerti risk management, pada akhirnya ya kita akan ngerasain resikonya ya. I see. Tapi dari situ gimana perjalanan evolusinya seorang Kevin sampai sekarang? Prosesnya panjang ya. Up and down udah pasti. Trading itu buat saya kayak hutan ya. Jadi ketika kita udah masuk, kita pasti pengen cari jalan keluar. Tapi kalau kita mau mundur pun kadang-kadang susah. Karena kita kalau udah tersesat di dalam ya kan nanggung kan maju atau mundur gitu. Tapi mundur pun sama, kita juga tersesat gitu kan. Akhirnya banyak banget belajar. Cuman pada kala itu era saya belajar ya, kayak bisa dibilang saya produk self made lah ya. Dimana kita bilang belajar otodidak, ada bayar kelas juga, ikut seminar sana sini offline. Kalau sekarang kan udah enak nih, maksudnya semua serba digital, sosial media, YouTube, ya mau belajar trading tuh udah nggak susah gitu. ChatGPT bener termasuk ya salah satu yang mendukung juga untuk kita belajar seputar makroekonomi, jadi lebih gampang kan, percepatan kita lebih baik gitu. Cuman ya pada saat itu berproses ya gampang gitu, jadi belajar. Udah nih kita spending ya kan, spending uang untuk bayar kelas atau untuk ikut seminar. Setelah itu kan kita praktek tapi kok gak kelihatan lagi ya hasilnya gitu. Akhirnya selalu questioning ourselves gitu, kayak apakah ini ada growth atau enggak gitu loh. So technically trading itu bukan kayak kita nge-gym nih. Kalau kita nge-gym kan wah 2 bulan 3 bulan lama-lama kelihatan kan badannya ngebentuk. Kalau trading itu enggak. 4 bulan, 5 bulan, setahun padahal udah sempat profit tapi kok kita drawdown lagi, akhirnya galau lagi gitu. Berproses. Nah, puncaknya 2019. Jadi saya bisa dibilang lumayan all in di British exit pada saat itu. Jadi British mau keluar dari Uni Eropa, agak gambling. Dan I think total lose around 50k USD. Iya. Lose? Yes. Lebih. Tadi pas lu bilang pas gamble tuh kayak wah menang gede nih kayaknya. Lose gitu ya? Justru malah lose. Oh wow. Itu 2019. Oh, jadi lu first trade tadi 2000 berapa? 2015. 15. Iya. 4 tahun trading, ya, building. naik turun. Ada confident. 2019 tuh bikin big bet. Iya. Karena British mau exit nih dari Uni Eropa. Jadi saya shorting pound sterling, tapi ternyata pada saat election prime minister waktu itu yang menang Boris Johnson, marketnya naik. Wah. Jadi lagi keadaan short, ya of course jadinya boncos gitu. Oh gitu. Yep. Gila. Awalnya sebenarnya 10.000, tapi profit kan, running profit jadi 20.000. Nah confidence-nya tuh kebentuk di situ. Untuk apa? Untuk ya agak gambling. Jadi merasa kayak bisa nih gitu kan, bentar lagi lah 2x gitu. Dari total capital itu dinaikin, tapi akhirnya bukannya 2x tapi malah top up. Wow. Depo, akhirnya wipe out. 50k lebih. Oh ini so far sedih ya ceritanya, coba ke yang bagus-bagusnya dikit. Ya sebenarnya habis itu kemana? Kenapa? Ya terus. Ya sebenarnya gini, kenapa ceritanya, sebenarnya cerita sedih ini penting sih, karena menurut saya trading itu kan kita selalu lihat yang dari sisi perspektif bagusnya, ya indahnya gitu. Tapi apalagi kalau di TikTok gitu ya. Ya, maksudnya sosial media itu ngebantu kita untuk melihat bahwa di trading itu bisa berhasil. Tapi rata-rata sosial media itu tidak menunjukkan sisi ya negatifnya loh kita bilang ya. Which is sebenarnya penting buat orang-orang yang mungkin baru berencana mau terjun, dia harus tahu juga nih mentalitas kita tuh kebentuk bukan karena masuk terus JP gitu ibaratnya. Tapi malah justru dari pengalaman boncosnya itu berkali-kali. Itu kalau ibarat kita ditinju mah udah di ring mah udah di jab terus berkali-kali gitu. Wow. Tapi pertanyaannya bisa bangkit nggak? Gitu. Makanya mungkin kalau misalnya berbicara sedikit ya seputar flexing ya, flexing yang saya pengen tunjukin justru itu.
udah pernah harusnya KO, harusnya udah nggak balik lagi, tapi lu masih survive dan akhirnya sekarang lu bisa profitable gitu bisa ya. survive lah di market gitu. Saya percaya di market itu is all about survival ya, karena kita ngomongin ini kan seperti maraton nih, jangka panjang ya. Pertanyaannya adalah kapan kita mau berhenti, dan masalahnya kalau kita udah masuk ke finance, saya rasa nggak akan berhenti sih. Begitu. Iya, maksudnya dengan income yang kita hasilkan pasti mikir-mikir kan. Kalau kita berhenti kita mau start apa lagi gitu. Mungkin kita bisa create bisnis atau mungkin kita bisa invest di bisnis, tapi pada akhirnya pasti akan balik ke finance lagi. I see. Tapi maksudnya take me back to that time. Maksudnya lu nggak kepikiran mau quit aja kalau kayak gitu? Sebenarnya udah berkali-kali. Bener-bener berkali-kali mau quit. Itu udah roller coaster itu gimana ya? Kalau kita cerita soal feelingnya nih ya kan, pada saat itu kejadian tuh gitu kan, pasti kita tarik nafas, terus kita malas berkegiatan, terus 50K, kepikiran kan lagi. waktu itu 50K kan? 50K. Gila, itu uang yang luar biasa besar kan sebenarnya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga ya, sedikit cerita background nih kok. Jadi aku tuh, papa tuh almarhum waktu 2012. Jadi aku tuh terpaksa harus kalau tadi cerita kenapa aku nggak bisa kuliah, karena itu faktornya. Jadi harus nanggung keluarga, karena aku punya 2 adik. Ya, nah maka pada saat itu kalau kita ngomong dari segi feeling itu double and triple rasanya gitu loh. Jadi kayak momennya adalah ketika kok gue udah berasa udah deket nih dengan impian ya kan, dengan wah berhasil nih ternyata dari trading beneran bisa menghasilkan nih. Tapi akhirnya malah setor dan malah rungkat. Jadi apakah ada feeling pengen quit? Udah pasti gitu loh. Wah, dukungan dari orang tua kan juga pasti lama-lama kan ngelihat gitu kan. Wah, udahlah mendingan cari kerjaan yang pasti-pasti aja, yang stabil aja. Ya, terus seperti itu. Tapi makanya saya bilang tadi, ketika saya udah masuk ke hutannya, saya pikir kalau kita mau mundur sayang gitu loh. Kita punya knowledge, kita punya pengetahuan, oke. Tapi mungkin apa yang bisa bikin kita rungkat itu kadang emosional kita. Ya kan, men-take over decision yang kita ambil di market. I see. So, 2019 hancur, 2021 masih hancur lagi by the way. Serius nih. Oke. Jadi gini, waktu hancur tuh maksudnya 2020 I think. 2019 hancur nih. Terus abis itu berarti bener masih kerja nih, masih kerja, savings lagi, masukin lagi gitu. Oke. Terus 2020 ada kejadian lagi. Cuman saya ketolong ada satu orang yang saya anggap mentor lah. Dia sebenarnya klien di perusahaan saya dulu kerja, dan dia bisa dibilang trading for living. Betul-betul trading for living. Dia tradingnya di indeks saham dan Hong Kong atau Hang Seng. Profitable banget. Saya banyak diskusi sama dia akhirnya. Nah, dia yang ngasih jalan lah. Banyak yang ngasih masukan lah. Kalau kamu sebenarnya harusnya begini, risk management harus proper. Kalau misalkan hari ini udah lose, ya udah masih ada besok gitu loh. Market nggak perlu dikejar gitu kan. Maksudnya besok, lusa, bulan depan, tahun depan, maybe next 10 years akan ada terus pergerakan itu. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah dari segi mentalitas dan aturan yang benar untuk melakukan transaksi yang proper. Kayaknya di situ deh titik baliknya ya. Jadi after 2 kali ngerasain rugi yang gede itu, oke lah coba untuk humble dengan market bahwa gua bisa dibilang ya udah begini-begini aja ya kan. Pengetahuan yang saya pikir selama ini cukup untuk membantu saya profit ternyata belum cukup, bahkan jauh dari kata cukup. So ya kita restart lagi dari awal. Di 2020 berarti restart lagi dari awal lagi. 2021 restart dari awal. Nah, berproses ya. Dan lebih banyak aktivitasnya trading, dan kebantu juga sih sebenarnya pada saat itu dari kripto juga. Jadi gimana kripto tuh ada percepatan lah. Gimana ceritanya tuh? 2021 2020 itu momen keemasan ya buat altcoins pada saat itu. Jadi bisa dibilang banyak beruntungnya. Nembak di altcoins yang mungkin kayak modal cuma kisaran 2-3 juta aja tuh bisa jadi 3 digit. Wow. Dan itu lumayan percepatan at that moment gitu. Cuman ada nyangkutnya juga kan akhirnya di 2021. Ya kira-kira begitulah prosesnya. Jadi udah babak belur di 2000 titik baliknya ada di 2020, 2021 dan terbantu oleh kripto gitu. Betul. Oh, wow. Itu waktu itu stylenya berarti futures atau gimana? Spot.
Spot only. Oh, betul. really? Jadi baru mulai aktif di futuresnya itu pas 2022-nya ya. Jadi ketika lagi dalam kondisi bear market. Oke. Karena kan bisa di short ya. Oh, jadi waktu itu lu maksudnya ada trading spot dan waktu itu masuk ke altcoins dan beberapa ada yang bagus. Betul sekali. Apa sih? Futuresnya juga ada sih, tapi mostly-nya transaksinya di major coin ya. Seorang Kevin Siley tuh cuan di mana sih? Kriptonya waktu itu. Pernah masuk di mana aja, Vin? Yang waktu yang beberapa yang jackpot itu? Jadi beberapa yang luar biasa progresnya ya, sebenarnya kalau disebutin pun rata-rata pada saat itu naik semua sih. Oke. Kita ngomongin dari Matic, Polygon, kemudian Solana, Polkadot juga, and then yang lumayan banget Holochain sama BNB. Holochain hot. Hotcoin, betul. Sama USDT, BNB. BNB itu yang lumayan banget. Terus kalau sekarang kan kita ngomong bahasa kerennya meme ya guys ya. Oke. Kalau dulu micin. Micin. Iya, bener-bener. kita main di Pancake Swap. Beli koin apa aja juga sama. Oh, on-chain. Progresnya, Lu main iya. on-chain juga. Iya. Di Pancake Swap. Fancat kayaknya waktu itu yang lumayan. Terus Fancat Bev.io berproses dari situ lumayan gitu. I see. Kripto juga ya berarti ya? Ya. I see. Di luar dari itu mungkin during 2022 banyak akumulasi. Akhirnya starting ke lebih banyak ke Bitcoinnya. I see. Karena kan mungkin udah mode konservatif ya. Jadi udah dapat capital nih sekian gitu kan. Start untuk lebih konservatif dan ya mungkin di Take altcoins tetap advantage. ada nyangkutnya di XRP guys. Siapa di Sekarang sini udah- XRP Army? Sekarang udah mau $4. Exactly. Jadi nyangkut ya memang statusnya nyangkut dong pada saat itu. Oh, ya waktu itu. Iya dong, Waktu 2021. Itu saya beli ingat berapa banget. berarti? Kenapa? Nyangkut tuh waktu itu entry di berapa? Berarti. Average price XRP 1,3 Oh, itu sempat pada saat itu. turun sampai ke berapa itu ya? Turun sampai 0,3, 0,27, 0,28. Untung sekarang udah $4. Iya, udah happy. Enggak Nggak cut $4 loss sih, $3 lah. Enggak cut loss. Enggak. Soalnya Oke. banyak ngobrol sama teman-teman yang mungkin susahnya XRP Army juga. masalahnya di situ ya. Jadi kita ngobrol sama orang-orang yang XRP fanatik Army juga. juga ya? Dan punya kepercayaan nih kayaknya. Ini kalau urusan SEC beres segala macam, wah meletus nih, naik. I see. Happy gitu. Ya udah akhirnya malah jadi average down ya. During 2022 itu banyak melakukan Akumulasi. akumulasi itu di kisaran range 0,3 sampai 0,4. Baliknya sebenarnya di situ. Jadi waktu kemarin beres Berapa X tuh urusan ya? SEC. Berapa X tuh ya? Takdir. Oh iya, boleh Pak. Ntar kita traktir makan ya. Jadi Oke. waktu XRP urusan sama SEC beres, Itu. mulai tuh 1,8 Ya. itu udah akhirnya udah Akhirnya. akhirnya BP gitu ya. Iya, bisa dibilang ya, faktor luck lah ya. I see. Mungkin kalau nggak beres urusan SEC-nya another bet nih. Kayak British. Baru sekarang Genius X lagi. Waduh, tambah berkoar-koar lagi. Oke, Yap. but step back masih introduction dikit lah ya. Ya. Berarti lifestyle atau lu kan bisa dibilang berarti udah seorang trader profesional atau orang yang trading for a living, bukan ada pekerjaan sampingan, memang ini main income-nya gitu ya, atau income di keluarga pun datangnya sumbernya dari situ gitu ya. Ya, ya. Berarti that's you're a professional trader. Mulainya kapan dan actually feasible gak sih untuk orang-orang bisa jadi trader profesional kayak lu gini? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan I'll be honest ya, mungkin buat teman-teman viewers yang nonton juga gitu. Saya rasa terlalu mulu kalau misalnya bilang cuman bener-bener pure dari trading gitu. Oke. Ya kan, saya juga ada community. Dari Oke. community itu bisa dibilang jadi salah satu jantung untuk kebutuhan saya juga. Mensupport lah. Oke. Cuman dari sisi pekerjaan yang saya lakukan di community itu, atau kita anggap itu as a business gitu ya, bisnisnya relate banget dengan aktivitas kita sehari-hari. So technically itu mendukung banget buat kita di trading gitu kan. Coba kalau misalnya ditanya nih apakah sebenarnya memungkinkan ya untuk orang-orang itu trading for living, bisa dengan catatan udah ada apa kalau kita bilangnya safety net kali ya mungkin bahasanya. Jadi at least dia udah ada passive income. Karena yang saya percaya itu di trading itu kita nggak bisa kena pressure. Kalau misalnya kita bener-bener mikirin bahwa bukan berarti nggak ada ya, di luar sana pun ada yang bisa seperti itu. Tapi ini butuh mentalitas yang luar biasa kuat. Baja. Ya maksudnya baja banget, betul. Karena kalau misalnya kita dengan tekanan kayak aduh mau bayar listrik ya kan, mau buat kebutuhan,
bulan depan lahiran anak gitu misalkan dan lain-lain gitu. Itu akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Karena di trading itu kan market itu nggak selamanya trending ya. Ada sideways movement, ada kemarin kita lihat ketika Trump lagi actively tweet ya, dan any condition, any market, bahkan even forex market itu kayak meme coin kok. Jadi 5 menit naik, meletus euro US dollar ya kan, gara-gara dia mau pecat. Isunya adalah dia mau pecat Jerome Powell, spike, terus dia turun lagi. Nah itu kalau misalnya kita bener-bener dari segi mentalitas kita gak kuat gitu, terus juga kita ada tekanan dari terkait dengan masalah kebutuhan itu, pasti akan berpengaruh untuk decision making kita berikutnya. Nah itu yang saya rasain dulu. Oke. Dalam berproses gitu. I see. Jadi berarti ini udah bahas ini ya, as a trader, professional trader, menurut lu sebenarnya setupnya harusnya kayak gimana buat orang-orang yang mau consider kayak actually punya karir yang gue maunya hidup dari market, atau mau to build wealth-nya dari cara di trading or whatever lah you wanna call it, right? Berarti menurut lu tadi lu ada mention butuh safety net berbasis passive income. Nah itu kalau lu pribadi maksudnya kurang lebih setupnya seperti apa tuh? Jadi mungkin ya ini kalau kita anggap kita semua generalisasi mungkin ya. I think 6 bulan ya minimal kita punya kayak emergency fund 6 bulan, dan kalau bisa sih mungkin ada I don't know maybe fixed rate yang bisa nge-support kita punya kebutuhan dulu, and then kita harus belajar untuk coba nguasain market dengan technicalnya, dengan fundamentalnya, ngerti sentimennya, and mungkin di proses awal transaksi lebih ke gimana caranya kita survive dulu deh gitu. Ngerti cut loss itu adalah bagian dari game, dan secara keseluruhan mentalnya harus siap dulu. Jadi kalau kita ngomongin dari segi kapan seseorang itu siap buat trading for living, kayaknya bukan dari segi capital, berapa capital yang dipegang. Banyak orang berpikir seperti itu. Kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, lebih ke seberapa dewasa kita di market. Karena market itu nuntut kita untuk konsisten, padahal marketnya tidak konsisten. Ngerti nggak tuh? Ngerti. Jadi how to be consistent in the inconsistency. Kira-kira begitu kali mungkin bahasanya. Jadi tantangannya adalah ketika cut loss, kita mental kena nggak? Gitu. Apakah kita akan melakukan revenge trading? Apakah kita tetap bisa disiplin terhadap rules gitu? Dan ada banyak orang mungkin berpikir kalau lu konsisten profit gitu. Well, actually konsisten bukan masalah konsisten profit ya. Konsisten itu actionnya. Iya kan? Hasilnya itu adalah hasil dari kita seberapa konsisten itu. Dalam artian konsisten di sini menerapkan rules dan disiplin nggak dengan rulesnya. Apakah kita selalu menggunakan stop loss di dalam setiap transaksi kita? Apakah kita di sini dari segi sizing bisa tetap mempertahankan sesuai dengan aturan yang kita buat gitu. I see. Ya misalnya seperti itu. Jadi nanti itu kita bisa deep dive lagi ya kalau masalah sistem trading dan lain-lain. Gas dong Pak. Oke. Tapi berarti tapi passive income lu punya passive income. Jadi lu ada kayak sesuatu yang lebih aman dan memang passive income, berarti kayak semacam deposito gitu atau gimana? Iya. Tapi itu lebih banyak istri. Yang kelola ya. Ya. Dia yang tugasnya lah yang cari-cari gitu ya, kayak dia main defense, lu main offense gitu ya. Iya, betul. I see. Oke. Berarti tapi mulai professional trader dari kapan, Vin? Berarti ini. Mungkin kurang tepat kalau dibilang professional trader ya. Aku trading for a living. Menganggap diriku regular trader lah. Ya, regular trader. Mulainya sebenarnya waktu after 2021 sih. 2021 itu somehow di forex market aku benar-benar survive banget juga, dan bisa balikin lose itu yang sebelumnya terjadi di era 2019 itu, I think per 2022 itu udah balik. Oh wow, oke. Jadi berproses mulai konsisten nerapin risk manajemennya, dan until now masih. Jadi benar-benar full time trader mulai dari 2022. 21. Iya. Oke. Jadi sebelum itu masih kerja learning betul. phase, tapi 2021 akhirnya lu ngambil keputusan mau full time trading nih. Betul gitu. sekali. I see. At that moment, fun fact ya, Mei 2021 saya pertama kali create YouTube. Oh. Jadi somehow YouTube itu ketika mulai aktif jalanin, win rate juga naik. Kenapa? Win rate juga naik. Win rate juga naik, sebenarnya bukan win rate juga naik, tapi lebih responsible-nya tuh ada buat decision yang kita ambil gitu. Jadi kadang lucu ya, kayak
saya analisa bener nih, tapi kok transaksi gue nggak profit gitu. Ya kan, ternyata yang setelah kita selidiki lebih dalam, lebih detail, ya pengaruhnya adalah di decision making yang sebagai efek daripada si emotional itu tadi. Jadi kadang kita udah ngerasa kayak, ini udah profitnya lumayan nih. Nah, di situ nggak bisa konsistennya di situ. Jadi begitu udah ngerasa, profit udah lumayan, close. Tiba-tiba tinggal tidur bangun, waduh, nyampe target gitu. Nah, di situ akhirnya mulai, sebenarnya gue kalau percaya dengan analisa, dengan trading plan atau trading setup yang kita udah create, actually bisa profitable. Cuman yang jadi problem itu adalah ya bercerita soal tadi ya, ketika emotion kita yang lebih mendominasi di dalam decision making, akhirnya itu yang bikin kita jadi nggak terlalu profitable. Makanya kalau ditanya gimana trading for living dari segi capital, I don't think dari segi capital. Mungkin lebih dari segi seberapa tenang kita di market. Gitu sih. I see. So, lu at the point yang dimana kalau lu nggak menang di bulan itu, lu masih bisa hidup gitu gak? Ya. Emang harus gitu kan ya? Iya dong. To be honest, ini kan kita kan kayak ada yang maksudnya ada cicilan atau apa gitu kan, terus kayak kalau sampai bulan itu nggak menang, terkuras nih dari savings atau apa gitu kan? Betul sekali. Makanya itu yang tadi saya bilang, harus ada perhatian khusus ya terkait dengan ya kebutuhan itu, ya harus tercukupi dulu. Untungnya sih saya nggak banyak cicilan ya. Itu juga ya. Iya. Mungkin itu salah satu lebih juga banyak ya. Kalau banyak transaksi kayak lebih ke ada uangnya dulu deh baru gitu. Oke. Vin, boleh nggak flexing dikit, lu berarti kurang lebih dari traktir 0 tuh, terus lu kan deposit lagi nih. Kurang lebih dari nilai yang lu deposit sampai nilai portofolio lu sekarang growth-nya berapa persen? Oke. Ini susah ya karena susah hitungnya ya. Ya maksudnya gini, saya keluar masuk market kan. Jadi ada deposit, ada withdrawal maksudnya betul, gitu. Betul, kayak misalkan di forex market itu kita bukan yang, contoh ya, misalnya deposit awal 10.000 gitu. Terus udah kita gulung, terus account-nya jadi berapa gitu kan. Abis itu kita hitung, total growth udah sekian nih gitu. Sejujurnya saya nggak terlalu memperhatikan itu. Ya, cuman dari proses sepanjang perjalanan ya, yang saya rasakan sendiri itu mungkin ada alasan ya sih kok. Sebenarnya saya nggak banyak ngelakuin flexing gitu. Ada momen saya dulu flexing. Oh ya? Ya. Harus dicari nih videonya, gue belum pernah lihat. Tapi itu era-era tahun 2021 itu. Jadi momen-momen, justru lagi momen merasakan profit itu kayak wow gitu kan. Kayak Safe moon nih, dari safe moon. Iya bener, dari kripto oke, kita profit gitu kan. Ada dari forex juga. Ya screenshot, share di Instastory, profit gitu. Tapi bagi saya bukannya ngebantu ya, tapi dari segi kita punya social pressure jadi ada. Kalau nanti kalah jadi. Iya, benefitnya cuma satu, mungkin untuk cari attention, ya kan, atau mungkin menambah exposure. Kalau kita fokusnya kan, wah YouTube gue sepi nih, gue butuh subscribers, oke. Pamer ya kan ya. Bisa begitu kan, so kita flex gitu kan, gue real trader nih, profit gini. Tapi akhirnya yang menjadi problem berikutnya itu adalah kita jadi ada social pressure. Jadi ada tantangan, gue harus profit sekian, gue harus bisa tunjukin kepada publik kalau gue begini. Iya kan gitu. Jarang. Nah kalau sekarang berapa persen? Mungkin di Bitcoin deh ya. Kita let's say Bitcoin nih. Oke, coba Bitcoin deh. 2022 itu momen saya banyak akumulasi Bitcoin. Jadi after kejadian FTX saya beli transaksi lumayan banyak loh. Ya bisa dibilang nominal ya, dari return yang saya dapat sekitar 2021. Di alts itu ada beberapa yang nyangkut. And then saya belikan Bitcoin maybe around 22.000, 17 sama 15. Ya, and then up itu saya ada post by the way di Twitter sebetulnya, proses transaksinya kan pertama kali breakout nih after kejadian FTX itu. Biasanya kalau di market itu memang butuh kapitulasi. Kapitulasi itu adalah momen paling krusial perpindahan biasanya antara retail ke smart money atau whales gitu kan, karena liquidity-nya paling gede di situ. Jadi after kapitulasi itu banyak nembak di sana, breakout tebus 30.000, and then retrace back sekitar 22.000, 23.000, reaccumulate lagi above 30.000 sekali lagi, and then hold. Jadi nggak ada DCA, nggak ada apa, hold. That's it. At that point itu berarti berapa persen dari portfolio lu taruh situ? Maybe sekitar 70-an. 70%. Betul. Itu
ya oke lah. Oke, terus berarti berapa persen naiknya nih? Mungkin sekitar I don't know maybe 4x ya. 4x dari situ ya. Ya. Recently sih sebenarnya karena Bitcoin udah achieve all time high. Saya dulu ada sempat bikin juga ya semacam plan gimana exit yang proper gitu kan. Jadi sekarang udah keluar 30% lah dari Bitcoin. Jadi udah spare di cash, udah preparing lagi kalau misalkan unexpectedly ya something happen gitu. Karena memang berdasarkan cycle kan biasanya after halving itu kita masih ada 1 tahun bull cycle. Dan after election, jadi begitu presiden baru terpilih itu 1 tahun penuh biasanya bull run atau bull rally ya di US stock market. Dan of course pengaruhnya terhadap Bitcoin juga ya, karena Bitcoin juga tergolong dalam risk on asset saat ini, walaupun kita ngelihat secara fundamentalnya sebenarnya udah beralih nih bahwa dia udah bukan lagi yang namanya risk on asset ya, tapi udah bisa dijadiin reserve gitu kan. Ya jadi ekspektasinya 2026 itu sebenarnya preparing untuk itu. Jadi every time Bitcoin create all time high, saya ada considering untuk trim down position yang saya beli banyak di sini. Udah 4x anyway lah ya. Kenapa? Udah 4x anyway lah ya. Yes, dari segi nominal sebenarnya lumayan. I see. So memang 70% at that point berarti ya mostly your net worth or your portfolio ya growth-nya ya kurang lebih 4. Betul sekali. Itulah ya. Betul sekali. Jadi intinya gila juga. Kalau kita tarik balik ya 2022 justru bear market ya berdasarkan ya, history kita kan juga ngedalemin ya cycle dan lain sebagainya. This is the right moment gitu. Saya beruntungnya sih adalah kenal marketnya 2020 2021 terutama untuk kripto. Jadi begitu ngeliat Bitcoin-nya rally, ya pasti ada rasa FOMO kan during that moment gitu. Tapi akhirnya coba untuk mempelajari juga at that moment, dan begitu lihat nanti saya tunjukin ya di chart ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi begitu ngeliat kondisi itu, wah ini sih harusnya jadi kesempatan gitu. Nice. Nice, berarti ya kurang lebih 4x lah ya cycle ini. Oh, congratulations. Thank you. Ya, sebenarnya bukan sesuatu yang bombastis ya, bukan sesuatu yang kayak bombastis lah 4x. 4x dalam 3 tahun berarti kan? Apanya nih? Dalam 3 tahun belakangan ini 4x-nya kan? So in 3 years growth 4x itu Bitcoin only kok. Oh iya. Iya, kalau Forex itu Bitcoin only. Kalau Forex itu lebih banyak ya transaksi. Oh iya. Ya, jadi 4x bukan forex. Oke. Alright, ya, oke. Nyaru guys. Ya. Oke. Tapi kalau sekarang at this point, ya. Portofolio seorang Kevin Saile itu berapa persen di kripto, berapa persen di trading account, berapa persen di can you break it down? Oke. Trading account kayaknya sekitar 30% ya. Jadi ini untuk dapetin income. Ini liquid lah berarti yang akun buat trading gitu ya. Trading, betul sekali. Di Porto untuk kripto sekitar 40%. 40%. Ya, 30% itu pembagiannya untuk yang tadi. Lebih ke arah yang konservatif, lebih ke arah yang defensif. Jadi istri yang kelola. 30% buat play defense, very liquid, passive income, 30% buat trading. Ya. 40%. Ya, 40%. 40% di kripto. Masih di kripto. Spot. Jadi holding gitu betul ya. Betul sekali. Oke. Oke, balik lagi. I think I have a few questions tentang professional trading atau trading for a living, full time trader, bla bla bla. Menurut lo ada pertama, banyak gak sih yang lo kenal actually bisa memiliki lifestyle ini? Pertanyaannya di lifestyle-nya atau di punya karir seperti profesinya ya? Mungkin orang Indonesia maksudnya yang lo actually kenal gitu, yang bisa sustain. Kalau ditanya banyak atau enggak, sedikit sekali jawabannya. Oh ya? Iya. Maksudnya ya terlepas dari saya juga introvert ya, jadi jarang bersosialisasi nih ya, jarang ikut event, jarang datang ke acara-acara tertentu. Cuman dari yang saya tahu aja, yang memang kita lihat kayak dari social media dan lain-lain, sedikit sekali. Sedikit ya. Memang kadang gini ya, kadang kita ngelihat, wah dia lagi profit nih, ya kan. Setahun lagi belum tentu loh. Bisa jadi setahun lagi hanyut, hilang gitu kan, kok nggak ada kabar ya ini orang. Ternyata dia sebenarnya lagi drawdown gitu. Ya kadang ada teman-teman cerita juga, ya gue lagi drawdown nih, lagi pusing nih. Iya, sevolatile itu. Makanya emang nggak for everybody sebenarnya. Betul. Jadi saya pikir susah juga kalau misalkan impulsif ya kalau kita bilang. Jadi beberapa transaksi yang kita ambil itu cenderung impulsif.
mungkin at that time kita bisa profit cepet, profit gede gitu. Tapi akhirnya In the round long trip run, juga. ya. Ya in the long run bisa survive-nya atau enggaknya itu yang sebenarnya Oke. sulitnya di situ. Jadi I kalau see. misalnya kayak tadi pertanyaannya lifestyle, ya mungkin sekarang kita lihat lifestyle-nya kok cocok nih untuk dibilang sebagai trader yang udah ya profesi sebagai trader gitu. Tapi ntar setahun 2 tahun lagi belum tentu. Karena ya kita as a human lebih gampang untuk pengaruh emotion itu bisa making big mistakes lah di dalam transaksi kita gitu. Mana tahu kalau misalnya ternyata setahun 2 tahun lagi ternyata salah masukin di meme. Oke. Ya kan, meme coin ternyata jemblok, anjlok gitu. Atau mungkin ternyata dia after dia trading ternyata tergiur dengan ya mungkin koin dengan naratif baru ternyata gak sesuai ekspektasi, bocornya di situ. I see. Tipe orang yang kayak gimana sih yang cocok jadi trader kayak lu gitu? Atau trader maksudnya professional trader atau full time trader? Oke. Tipe orang kayak gimana sih? Tipe orang susah nih ya kalau kita bilang tipe orang ya. Yang pasti willing to learn sih. Ada gak kategori yang gak cocok gitu? Ada Kalau dong. lu kayak gini, lu sebenarnya gak cocok buat Ada jadi dong. kayak gimana tuh? Kalau saya selalu pakai jokes sih ini. Oke. Seneng nggak main di kasino misalnya gitu ya kan? Kalau seneng, wah lu nggak cocok gitu. Oh, justru Karena- tipe yang quote unquote gambler yang Iya. terlalu high risk gitu malah gak cocok buat jadi Iya. Maksudnya begini ya, bukan berarti ini kan pandangan saya ya. Yeah. Nggak cocoknya tuh dalam artian in the long run gitu loh. In the long run. konsistensinya. Iya, betul. sticking Karena to nggak sistemnya. sistematis jadinya. Kan sekarang contoh, momennya tepat nih, oke, jebret hajar dar terus happy, ya kan, portofolio grow, terus ya udah flexing, gitu. Ya, flexing. Tapi kemudian ya in the long run gitu loh, konsistensinya yang dipertanyakan. Dengan risk appetite yang sama dan style yang sama yang bisa bikin dia volatil naik, bisa bikin dia volatil turun. Iya, contohnya kan yang rame James Wine ya. James Wan ya. Itu sebagai contoh nyata ya kalau saya bilang ya, ketika orang-orang tadinya amazed gambler banget di ya. gen gitu ya. Wow gile, capital dia naik dari sekian jadi sekian gitu kan. Everybody ya ngelihat dia sebagai role model, gue mau kayak dia. Tapi akhirnya beberapa minggu kemudian Liquidated sampai liquidated, nol, habis ya kan. Bahkan rugi gitu. Jadi kayak ya seperti itu. Nah Asik. kalau misalkan Itu ya tipe orang gak cocok gitu ya. tuh, kalau misalnya cocok gimana? Satu, mungkin dia bisa sistematis. Jadi kita lihat dia tuh bisa disiplin, ya kan? Disiplin sih yang lebih penting sih. Oke. Jadi awal tuh kalau kita as a trader tuh prosesnya adalah kita create rules dulu, kita create system dulu. Contoh misalkan kita bilang bahasanya playbook, ya. Ini kita tradingnya based on playbook apa nih gitu kan? Misalkan, kalau A, B dan C dan D ketemu pas bisa di-execute, itu trading plan-nya, execute gitu kan. Sizingnya berapa, risk manajemennya gimana, exitnya gimana, intervensinya gimana, mitigasi resikonya gimana, kalau running profit seperti apa, itu semua udah harus ada dalam aturan dan kalau bisa terstruktur either ya di balik in the back of our head gitu loh. Jadi begitu proses eksekusi semua berjalan, ya kita udah nggak lagi melibatkan feeling atau emotion itu, betul. Nah itu kalau misalkan orangnya bisa kayak begitu, I can guarantee you mungkin dia profit ya. I see. Jadi ibaratnya itu benang merah dari profitable trader menurut lo gitu ya. Bener. Biasanya benang merahnya kalau profitable trader itu ya punya karakteristik yang gitu, yang bisa sistematis, yang emotionless, bla 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 gitu ya. Betul. I see. Ya paling krusialnya kayaknya lebih ke kontrol emotionnya sih. Jadi kita tuh harus punya pengertian atas diri kita sendiri. Mungkin buat teman-teman trader yang udah lama pasti setuju sama saya. Makin kita nyemplung, makin kita kenal diri sendiri. Jadi kalau misalnya, ternyata gue off balance-nya tuh kalau lagi begini nih. Nah gimana cara ngatasinnya gitu. Jadi kayak momen tiltnya tuh kalau misalnya lagi market kayak gimana, terus gimana kita cara ngatasin itu. I see. Secara statistik, berapa persen trader itu profitable trader or yang maksudnya konsisten long term profitable trader itu berapa persen sih yang bisa? Kalau kayak yang gitu? tertulis ya berdasarkan teori dan lain sebagainya, average-nya kan 10% ya. 10%. Bahkan less than 10%. Less than 10% yang trading actually Survive. dan considered survive lah. Iya. Belum tentu profitable. Betul. Belum tentu profitable. Kalau Profitable mungkin bisa, tapi kan balik lagi kayak tadi saya bilang. kayak bulan ini Iya. bisa aja negatif gitu ya gitu. Iya, bulan ini Masih. oke Tapi profit nih. Ternyata maksudnya in the long run dia profitable lah gitu. betul. Saya pernah ada contoh nyata kok. Jadi ini klien di perusahaan saya dulu ya.
Dia tuh capital 80 jadi 3M. Wow, oke. Amazing kan? Tapi dia cerita sama saya 3 tahun kemudian malah habis Pajero. Malah Ngerti nggak habis maksudnya? Pajero. Oke. Iya. Jadi berproses dari 80 dia bisa flip jadi segitu, tapi in the long run setelah 3 tahun malah jadi rugi senilai Pajero, dia bilang gitu. Wah, Begitu. Tapi ya pernah mencetak Benar. sejarah bahwa gue pernah profit segini gitu. Cuman itu semua setelah ditarik 3 tahun, in the end malah lebih banyak deposit dan malah habis setara Pajero. wow. Oke. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat 3 tahun yang lalu, dia profitable trader nih. Asih. Tapi 3 tahun berikutnya ya belum tentu gitu kan. So, considering statistik yang sejelek itu. Ya. Sejelek itu berarti kan kalau di antara 100 orang nih viewers kita yang coba untuk mau menjadi professional trader. Ya. Atau mau coba di trading or whatever, itu berarti yang secara statistik aja nih cuman 10% gitu kan. Berarti cuman dari 100 cuman 10 orang yang kurang lebih Betul mampu sekali. gitu kan. Kenapa menurut lo gini? Boleh gak bring us to the pro? Emang kenapa sih orang minat untuk jadi professional trader? Ada lifestyle seperti apa sih yang bisa di-unlock sama orang yang professional trader gitu? Apa sisi indahnya ada gak? Ada dong. Gimana tuh? Ya kembali lagi ke era sosial media. Makanya ketika kita berbicara tentang trader, apa sih yang di-flexingin gitu kan? Gak jauh-jauh kan dari apa yang dia miliki gitu kan, harta kekayaan, sukses dari trading, sport car, luxury watch, lifestyle ya kan, bisa kemana aja, traveling dan lain-lain. Itu kan impian banyak orang ya. Tapi masalahnya adalah kebanyakan memulai itu cuman dengan sebatas punya impian. Ya kan? Caranya selalu salah gitu loh. Apakah bisa sebenarnya di atas 10% gitu rasionya? Bisa. Pertanyaannya adalah mulainya dengan cara yang benar dulu nggak gitu loh. Ya kan? Sekarang gini, mau jadi dokter tapi nggak mau kuliah. Ya kan? Pokoknya aku mau jadi dokter, hari pertama aku mau bedah orang gitu. Ya nggak mungkin dong. Ya kan? Mau jadi pengacara, sukses nih kayak Bapak Hotman Paris misalnya gitu kan. Udah happy nih, wah duitnya banyak ya kan, bergelimangan harta. Tapi nggak mau kuliah. Nggak bisa dong. Ya kan? Nah di trading masalahnya di situ. Yang begitu kita ngelihat di sosial media, wih gila ya, enak ya jadi kayak dia nih, bisa nih gue juga kayak dia nih, langsung deposit, yang habis langsung deposit, langsung ya transaksi gitu, tanpa proper knowledge gitu kan. Makanya ketika mungkin salah satu yang ini kalau misalkan berbicara di YouTube ya kok, jadi salah satu yang banyak ngomongin makro dari 2021, 2022 dan seterusnya itu saya. Jadi saya aware banget waktu November 2021 tuh momen The Federal Reserve pertama kali mengumumkan kalau mereka itu udah memberhentikan QE-nya. Jadi stimulus package buat mendukung kejatuhan ekonomi gara-gara COVID itu udah selesai. Oke, 2021. Dan November itu justru peaknya Bitcoin di situ. Jadi sebenarnya ketika Federal Reserve itu udah mau pivot dari QE jadi QT, dia udah mulai mau ada planning untuk naikin suku bunga dan lain sebagainya, itu pengaruh ke market. Nah sebenarnya saya banyak kebantunya dari situ. Jadi timing exitnya kebantunya dari segi makro itu. Nah tapi kan nggak banyak yang ngebahas ya kan. Kalau dulu kan yang 2021 yang ramai itu adalah price prediction. Sampai sekarang pun saya rasa juga masih. Jadi konten-konten price prediction tuh orang suka. Theta, price prediction, ya 10x ya kan, modal 100.000 jadi sekian gitu. Padahal koinnya yang banyak gitu kan. Kalau koinnya Rp1, kamu akan kaya nih gitu. Pada saat itu kayak gitu. Cuman, ternyata awareness-nya nggak ada, kurang. Bahkan banyak orang dulu maksudnya mengolok gitu ya, kayak apa sih ini orang ngomongin tentang ekonomi apa segala macam. Emang ada ngaruh sama kripto dan lain-lain gitu. Iya. Dari situ kita jadi tahu kan, kalau orang tuh nyemplung dulu, baru kemudian dia belajar. Ya, why market bergerak kayak begini, dia baru belajar setelah dia nyemplung. I see. Nah itu mungkin yang kenapa secara statistik akhirnya mungkin less than 10% ya orang yang bisa profitable gitu. Tapi dibalik itu kalau berhasil untuk nyampe ke skill dan punya sistem dan bisa memiliki lifestyle ini ya ada keenakannya, bisa dari ada time freedomnya. Betul.
bisa. Dan mungkin bisa dibilang juga kalau trading atau bisa ngambil advantage atau ngambil profit dari financial market juga sesuatu kayak ibaratnya punya bisa mancing gitu kan. Maksudnya di momen apapun mau dia lagi bear Betul. market atau bull market, Betul sekali. lo bisa take advantage dan maksudnya financial market nggak mungkin stop gitu kan. Betul sekali. Jadi kayak bisnis cycle mau kayak gimana segala macam. Selama geraknya ke kanan ya chartnya. Gitu ya. Iya dong. Selama gerak ke kanan berarti kan ada kehidupan, ada volatilitas. Itu aja udah cukup gitu loh untuk kita as a trader bisa survive gitu kan. Tapi pertanyaannya ya itu tadi balik lagi, ada nggak sistematisnya yang udah diketemukan gitu loh sama si teman-teman trader ini yang bisa membuat mereka tuh confident untuk eksekusi. Ya kan nanti melalui proses backtesting, melalui proses forward testing. Jadi dia udah tahu emotional state dia udah tahu kalau misalnya kondisi kayak begini. Contoh misalnya market lagi sideways, ya kita jangan agresif dong. Ya kan market lagi sideways, santai-santai aja dulu. Mungkin withdraw dulu, ya jalan-jalan dulu, kayak ngapain dulu gitu. Jadi begitu balik ke market ada aktivitas baru lebih enak gitu. I see. Yeah, I think personally gue ngeliatnya juga kayak apa ya, trading ini mungkin untuk jadi full time trader mungkin not for everyone. Maybe maksudnya it's only the 1% lah gitu. Yang bahkan ada di financial market yang mungkin worthy atau bisa secara konsisten jadi full time trader. Tapi personally juga ya I think it's a skill untuk semua orang, maksudnya bisa advantage juga ya buat hidup mereka kalau bisa baca financial market, kalau bisa ngerti korelasi antara makro sama price action. Betul. Atau bisa baca chart atau ngerti supply dan demand zone atau entry point, stop loss dan lain-lain. Itu maksudnya nggak harus lu full time trader atau apa, tapi kalau kita punya skill set itu I think it's a really good thing dan itu cara kita untuk bisa mancing lah ya gitu. Untuk bisa hedge lawan inflation kayak atau mau cari profit, build portfolio, build wealth gitu kan. I think ya, bener banget. Ujung-ujungnya ke sana ya. Jadi nggak semua orang memang jadi full time trader, tapi at the end of the day semua skill set yang lu edukasiin ini sebenarnya profitable untuk semua orang kalau orang bisa menguasai ini gitu kan. Betul banget. Mungkin lebih ke mekanisme cara kerja market ya jatuhnya. Jadi kalau kita tahu nih, market ternyata kayak begini ya pergerakannya gitu loh. Terus bagaimana para whales ini maintain mereka punya wealth? Itu kan kita harus belajar juga. Kalau enggak ya kita jadi kayak dinosaurus guys. Punah. Nggak ikut perkembangan ya. Kalahnya sama inflasi kan. Oke, ya so anyway, so far takeaway dari conversationnya buat teman-teman yang penasaran gitu, mungkin mau explore yang so far udah profitable nih lumayan setahun atau whatever dan mau consider professional trader, ya balik lagi tadi banyak banget insights dari Kevin soal ya butuh skill set tertentu dan mungkin nanti bakal ada pain points-nya tapi bisa gak survive the market gitu kan. Dan buat teman-teman yang lain yang mungkin gue juga gak niat lah, gue juga gak tahu, gue gak cocok gitu misalnya jadi professional trader, I think banyak juga yang bisa insights yang kita bisa ambil dari skillnya seorang Kevin nih yang nanti kita bakal bahas gitu kan untuk baca market atau korelasi dan lain-lain. But before kita buka screen nih Vin, ngomongin kripto dikit dong. Sebenarnya lu ngelihat kripto ini saat ini ya, lu ngelihat kripto ini itu cuman instrumen trading doang atau lu di belakangnya ada conviction dari sisi fundamentalnya, dari sisi teknologinya, atau nggak tahu ya, ini lu mau pisahin, gue percaya Bitcoin ini kayak gini, altcoin tuh kayak gini, atau beberapa altcoin gue percaya banget fundamentalnya. Tapi lu number one mempelajari gak fundamentalnya, dan number two lu punya conviction gak sama aset-aset yang ada di dalam crypto market ini gitu. Oke, kalau fundamentally mungkin lebih ke Bitcoin. Jadi kita percaya Bitcoin itu adalah salah satu aset yang enak lah ya, bisa dibawa kemana aja. Kemudian juga dia punya fundamental dasarnya itu kan memang sebenarnya untuk melawan apa namanya kalau itu bilang bahasanya inflasi, terus perbankan, sistem perbankan, fractional banking system ya, bilang bahasanya. Dan lebih penting lagi adalah supaya tidak dikontrol sama government ya lebih kurangnya. Jadi Bitcoinnya sendiri bagus ya kan, kalau misalkan kita mengerti fundamentalnya bahwa ini sebenarnya untuk kita simpan aset itu juga ideal. Tapi kan perkaranya ada di volatilitas. Jadi sometimes ada orang yang nggak ngelihat itu sebagai ya satu Bitcoin, tapi dia ngelihat itu sebagai satu Bitcoin sama dengan berapa nih gitu. Itu yang jadi permasalahan bagi sebagian orang. Nah, di altcoins-nya saya ngelihat ini ya sebatas aset untuk di tradingin aja.
Mirip Oke. seperti saham lah kalau kita bilang ya. Hmm. Jadi kita percaya nih value daripada perusahaannya atau gimana gitu kan. Tapi kalau buat saya benar-benar saya pure cuman volatilitasnya aja. Taking advantage sama volatilitas, Betul. seasonality-nya, Betul. volatility-nya untuk Betul, dapetin profit betul dari sekali, market. betul sekali. I see. Jadi ada kita mengerti kan kayak seasonality, kita ngerti sama sentiment market, kita ngerti sama money flow, rotasinya dari Bitcoin pindah ke altcoins mana yang lagi kebagian money flow, itu cukup ngebantu karena lebih mudah. I see. Ya ketimbang mohon maaf misalnya seperti saham yang somehow kita perlu pengetahuan dari orang mungkin dari dalam atau mungkin kita butuh insider bahkan gitu kan, atau ada kenalan market maker lebih enak gitu kan, kita mau goreng ini ya kan, nah dia jadi lebih gampang untuk bisa profit gitu. Nah kalau misalnya di kripto enaknya adalah kita semua bisa ngelihat ya kan, dan dia maksudnya toolsnya tuh udah banyak banget gitu loh, data on chain apa segala macam itu bakal nolong banget untuk kita lebih mengerti money flow-nya lagi kemana, dan di sini kita bisa manfaatin lebih gampang kita manfaatin di yang volatilitasnya lagi kencang seperti itu. I see. Nice. Oke, since lu lebih convictionnya ke arah Bitcoin, boleh gak gali dikit sebelum kita masuk, kalau chart nanti mungkin kita ngomongin price action dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi fundamental sendiri, lu ngeliatnya Bitcoin ini kayak 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, itu bakal kayak gimana? Oke. Yang lebih long term gitu? Yang lebih long term ya. Sebenarnya during 2022 ini bisa dicek juga kan. Maksudnya dari YouTube pun udah banyak banget saya posting seputar video terkait dengan Bitcoin market, crypto market dan lain-lain. Pada akhirnya kita udah ada perkiraan memang dari sejak 2022 itu bahwa the next bull cycle itu harus mengandalkan ya institution gitu kan. Institution yang masuk itu udah skalanya bukan lagi cuma sekedar perusahaan-perusahaan aja, which is retail. Retail kan termasuk institusi, termasuk ya masa ada retail institution ya dan lain-lain gitu. Nah, harus dengan negara. Akhirnya El Salvador waktu itu 2021 yang ngasih tahu ke kita bahwa udah mulai ada nih ya, tinggal menunggu masalah waktu gitu kan. Padahal waktu itu kan China ban crypto. Ya dari China ban crypto jadi orang mungkin agak skeptikal apa bisa gitu kan. Ternyata impact-nya sangat terasa gitu. Tapi dari El Salvador kita belajar bahwa bisa ya, dan I think kedepannya yang involved itu harusnya dari skala negara gitu kan. Nah rupanya 2023, 2024 berproses menuju ke arah sana. Dari approval ETF ya starting Januari 2024, and then kita lihat sendiri berapa banyak demand-nya untuk ETF spot Bitcoin spesifiknya, dan itu sebenarnya udah sangat-sangat ngangkat harga Bitcoin sejauh ini. Tapi ya effortnya udah luar biasa gitu loh. Jadi kadang saya nggak terlalu yang kayak 5-10 tahun lagi Bitcoin akan sekian juta dolar gitu kan, atau akan belasan juta dolar gitu. Tapi ngomongin conviction. Lu ada conviction yang kayak Bitcoin itu akan jadi the best store of value dalam 10 tahun ke depan? Maybe. Iya. Nggak 100%. Bukan nggak 100% ya, lebih ke kita tetap harus ada consideration kan. Kalau misalnya volatilitasnya kena efek dari bear market kan actually ya not that store of value gitu loh. Bahkan bisa dipakai buat spekulasi gitu kan. Buat orang-orang yang mungkin senangnya spekulasi mungkin akan ngelihat sebatas itu. I see. Iya kan, tapi buat teman-teman yang mungkin maksudnya gini, konteks store of value itu kan berarti kita taruh uang kita di sini aman nih ya kan, untuk ngejaga atau nge-hedge nilainya terhadap si inflasi itu. Tapi kan perkaranya adalah nggak naik terus gitu. Menurut lu dari adanya ETF dan sekarang appetite atau sebenarnya yang ngambilin supply Bitcoin kita bisa ngeliat kan mayoritas sekarang adalah treasury style play ya. Betul. Dan ini masif sekali dari sisi angka gitu. Betul. Jadi supply-nya Bitcoin udah limited, terus ya miningnya di halving terus, terus sekarang appetite-nya mereka bahkan sampai financially engineering diatur ya. Bukan financial engineering itu maksudnya dari sisi mereka kayak MicroStrategy gitu kan, play-nya mereka sampai gimana caranya gue bisa dapetin utang murah untuk semuanya itu beli Bitcoin gitu. Jadi mereka hoarding Bitcoin dan mereka nggak pernah ada plan untuk sell gitu. Ini benar-benar treasury company style play. Jadi ini supply yang theoretically
nggak bakal masuk market lagi nih begitu udah diambil sama company-company ini. So dan ini berkembang biak gitu kan. MicroStrategy, Mata Planet, dan sekarang kalau teman-teman bisa cari Bitcoin Treasury Company udah lebih dari 100, 150, sekarang tambah terus gitu. Negara satu-satu mulai masuk, apalah segala masuk. So treasury play gitu kan. So supply-nya ke hoard. Nah, menurut lu dengan tren yang seperti ini ada shift gak gitu dari karakteristiknya si Bitcoin ini gitu? Pasti dong. Shift dari karakteristik dan impactnya ke long term dan juga ke 4-year cycle-nya tuh menurut lu kayak gimana sih? Oke, mungkin lebih ke pertama kita harus ngerti dulu ya, makro itu kan ada cycle ya. Right. Jadi dari makroekonomi sendiri itu ngasih efek terhadap pengambilan keputusan mereka nih, karena mereka memperhatikan dari segi likuiditas dan volume, ya kan, di dalam proses pengambilan keputusan mereka nih, antara mereka mau beli atau mereka mau jual dulu. Karena biar gimana pun Mereka ini siapa? ya tadi Institusi. betul. Karena kita lihat kan dari S&P 500, Nasdaq gitu, mereka punya karakteristik mirip gak? Nah, ke depannya akan mirip sekali gitu. Jadi biar gimana pun berbagai makro event atau black swan event tetap akan memberikan impact untuk adanya proses riset ya terhadap dari segi harga gitu. Jadi by the time S&P 500 atau mungkin Nasdaq ikut terkoreksi karena makro conditionnya yang tidak mendukung, entah kita nggak tahu mungkin gara-gara efek tarif kah atau mungkin gara-gara masalah utang ya kan, ada default condition bla bla bla. Mungkin salah satunya lagi juga bisa jadi karena resesi ya, yang selalu digadang-gadang dari 2023 2024 ya. Every year ada kekhawatiran Ancaman resesi resesi, gitu, iya. ancaman resesi gitu. Tapi pada saat nanti terjadi pun pasti kan akan ada big correction itu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap Bitcoin? Gitu kan. Sebenarnya kita bisa lihat dari bagaimana BlackRock itu mengeducate investornya. Mereka bilang itu kalau nggak salah 2% ya. Ideally dalam bentuk Bitcoin ETF spot, which is mereka juga nggak terlalu seconfident itu. Ya kan, tetap ada pertimbangan bahwa Bitcoin itu tetap lebih high risk di compare dengan US equities gitu kan. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, artinya pada saat nanti tiba waktunya, ya correction pun akan tetap terjadi gitu. Cuman yang membedakan adalah maybe this time kita nggak akan lihat kayak 70%, 80% drawdown lagi dari topnya. Probably 50% pun itu udah bisa diconsider sebagai cheap atau murah gitu ya. Untuk kita reaccumulate gitu. Makanya tadi saya pribadi kalau saya ngelihatnya walaupun ada conviction tapi bukan kayak full hold terus gitu ya. Mungkin sadar karena kondisi keuangannya belum segede BlackRock atau belum segede strategi gitu ya. I see. Ya harus pinter-pinter mainin juga dengan kita punya knowledge lah ibaratnya. Nice. Oke. Well, kayaknya sebenarnya teman-teman lihat Kevin Charlie di sini mungkin mengharapkan screen share dan trading view-nya As usual seorang ya. Kevin. So, maybe mau udah mulai. Boleh. Kita mau lihat Apa dulu nih? share screennya Kevin. Boleh gak kita dapat market update dulu deh dari sisi Bitcoin? Boleh dong. Awal-awalnya. Coba ya. Ini udah start recording nih. Ini yang ditunggu-tunggu harusnya sama teman-teman. Oke. Jadi ini kondisi price action Bitcoin, ya kan? Bitcoin itu kalau kita lihat ya berdasarkan recent movement banget, kita baru aja dapetin satu big move lagi dan creating new all time high. At least baru minggu lalu sih sebenarnya. Jadi lagi hot-hotnya nih. Sebenarnya apa sih triggernya kan? Yang bikin market akhirnya ngelihat bahwa ini momen yang tepat nih buat ngangkat harganya ya. Triple B, lagi-lagi makro. Oke. Ya kan? Triple B policy yang dari si Donald Trump. Big Beautiful Bill. Betul. Jadi sih katanya triple B. Kayak kuis aja nih gue. Apa ya Triple Bill? Oh, Big Beautiful Bill. Oke. Ya, itu katalisnya. Ya kan, katalisnya. Dan ngedorong market itu untuk this is the time gitu kan. Sometimes kita cuma butuh trigger-trigger seperti itu. Tapi setelah fase tersebut bukan berarti kita langsung meletus naik ya tanpa adanya retracement atau koreksi sama sekali. In fact, Bitcoin itu punya karakteristik dia cenderung terkonsolidasi setiap kali habis adanya impulsive move atau impulsive rally. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi kayak gini, ini kan bisa dikatakan sebagai fase build up lagi.
Oke. Ya dia build up lagi, coiling up lagi, ready untuk next move, next rally gitu. Tinggal pertanyaannya adalah ke atas atau ke bawah nih, ya kan? Tapi apakah ini the end of this cycle? Saya nggak ngerasa seperti itu. Karena Oke. secara momentum so far so good. Dari segi makro so far so good, gak ada masalah sama sekali. Oke. Bahkan yang ada di depan mata kita adalah perkara the Fed akan pangkas suku bunga. Artinya itu juga mendukung. Nah buat yang nggak tahu, the Fed itu kan udah trim balance sheet mereka ya sejak 2021 itu. The moment dia pertama kali dia inform, 2022 tuh actively nge-trim balance sheet mereka. Jadi kita bisa ngelihat ini aku nggak cek ya. Bitcoin ya, tapi aku cek di WALCL alias balance sheetnya Federal Reserve. Kalau secara kurva nih, bukan secara kurva ya, tapi secara chart technically ini udah pangkas banyak sekali gitu loh, dari 2022 sampai 2023, 2024 hingga 2025. So far udah 25%, dan memang berdasarkan yang saya baca-baca, kelihatannya memang target Federal Reserve itu mentoknya di 6,6 triliun dolar. Jadi begitu udah di 6 triliun dolar more or less nih, 6,5, 0,6, 0,7, kelihatannya dia akan start untuk reinvest lagi ya. Mereka punya mereka punya cash lah ibaratnya gitu. So ini technically adalah dukungan dari segi likuiditas. I see. Nah, tambahannya adalah dengan suku bunga. Kemudian recently monetary fiscal policy-nya dari Trump-nya mendukung. Katanya kan bisa ngangkat debt ceiling mereka up to 5 triliun dollar. Dan itu ya nominal yang luar biasa besar gitu kan. So apakah akan langsung masuk ke market? Seperti biasa market pasti lagging. Ya, mereka pasti lagging gitu loh. Nah, ini butuh proses, dan kalau lihat dari situ mungkin volatilitasnya akan terasa ya, tapi lebih kepada untuk proses-proses manipulasi. Jadi whales ini kan juga, institusi ini kan perlu mainin psikologi pasar ya. Bagi mereka retail itu harus dibuat gimana caranya retail ini mau buang barang gitu kan. Tapi bukan di harga yang tinggi. Kalau bisa di harga yang murah gitu kan. So apa yang dicari ya? Sebenarnya kita lihat ada possibility di mana kita bisa masuk fase retracement dulu. Sekarang ini per kita create mungkin per kita ambil video ini kan bulan Juli ya. September, Oktober itu sebenarnya udah momen-momen harusnya market rally. Nah justru sebaliknya nih, di momen-momen kuartal 2, kuartal 3 harusnya momen-momen market fase konsolidasi panjang. 2024 seperti itu, 2023 juga seperti itu. Secara historical harusnya Q2. Betul. Gitu, Ternyata 2025 berbeda. Ya, kita ngelihat kan ada perbedaan itu di bulan Juni akhir sampai akhirnya Juli awal kita mengalami rally untuk Bitcoin sampai dengan 20% lebih kurangnya. Sekitar $20,000 lebih. Apakah jangan-jangan September yang berbeda gitu kan? Ini kita coba untuk antisipasi gitu. Nah, cuman kalau kita ngelihat dari market saat ini dengan berbagai good news itu, dengan berbagai sentimen positif itu, sebenarnya saya rasa akan sulit ya untuk kita nggak dapetin koreksi atau retracement yang masif seperti biasa. Bitcoin itu punya karakteristik biasanya koreksi itu bisa up to 20-30%. Tapi dengan kondisi saat ini saya rasa agak sulit. So are you saying bullish momentumnya memang undeniably strong ya gitu? Betul. At current pace ini lumayan kelihatan ada jalan lah. Ada jalan menuju ke ya harga yang lebih tinggi lah. Oh gitu. Iya. Oke, so dari price action sendiri kalau sampai koreksi itu kira-kira yang support yang lu lihat di mana? Kalau sampai breakout resistance atau price target yang lu lihat di mana? Pertama kita punya previous high itu di sekitaran harga 111.000 sampai 112.000. Ya. Kemudian kalau dalam istilah di technical itu ada yang namanya fair value gap. Jadi fair value gap ini kebentuk karena price inefficiency. Jadi nggak ada yang jualan tapi orang beli gila-gilaan gitu. Which means banyak order kesimpan di situ. Jadi limit order nih atau pending order atau kita bilang passive order yang siap untuk istilahnya ngambil barang dari harga segitu gitu kan. Nah, meanwhile kalau kita ngelihat dari perspektif candlestick weekly dengan adanya close dalam membentuk spinning top seperti ini, itu sebenarnya udah menandakan kalau market itu mulai indecision. Ya udah mulai ragu nih, apakah gue beli sekarang, apa gue tunggu nanti lah, tunggu koreksi dulu dan lain-lain gitu kan. So actually dengan kondisi dia konsolidasi atau sideways kayak gini aja harusnya bisa banget untuk ngundang likuiditas baru masuk ke market. Di saat yang sama ada orang pasti taking profit gitu. Dan bahkan kalau kita lihat news recently mulai banyak loh
Maksudnya ngasih tahu kalau para whales ini mulai mindahin Bitcoin mereka. Jadi dari wallet-wallet lama yang udah pada selama ini diem nggak diapa-apain, tiba-tiba udah mulai pada mindahin gitu kan. Nah itu sebenarnya apakah ini bentuk FAT-nya? Maybe. Atau memang sebenarnya mereka melakukan distribusi secara bertahap? Bisa juga. Ya kan? Nanti kan pertanyaannya adalah ketika nanti dia terkoreksi, kita perlu tahu juga proses retracement atau rejectionnya itu seberapa impulsif. Kalau tidak impulsif, katakanlah dia turun tangga gitu pelan-pelan, itu artinya kita tahu kan ini distribusi dilakukan dengan cara ya slowly gitu ya, slowly bertahap, maka very likely malah retail yang bisa jadi melakukan proses distribusi ya kan. Mungkin mereka yang beli di 100.000, 90.000 udah ngerasa cukup lah, udah nih profit gitu kan. So it's time to taking profit, and then retracement itu baru kemudian masuklah nih ke area-area yang tadi kita bilang sebagai potential passive order itu. Jadi what is the next target gitu kan, kalau misalnya sampai dia harus drop atau terkoreksi berdasarkan data tadi, kita bisa lihat sebenarnya acuannya itu berada pada kisaran harga lebih kurang 112.000. Ini paling dekat nih, closest gitu ya. Nah in case kita ngelihat hard rejection, as long kita nggak break di bawah zona 98.000, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Ini kita bisa bilang secara struktur sehat, healthy structure gitu kan. Jadi yang namanya naik pasti ada retracement. For example misalnya this one, kita lihat dia naik, retracementnya berapa persen nih? Maybe around 50 ya. Tuh around 50, bahkan nggak nyampe 50%. Dia udah langsung bounce lagi. Nah di sini sebenarnya kita nggak terlalu yakin ya, apakah ini kita anggap sebagai break dan dia proses menciptakan struktur baru gitu. Karena sebenarnya walaupun dia menciptakan all time high pada saat itu, tapi tampaknya sangat terbatas sekali ya. Cuman kayak nyicip doang gitu kan, abis itu dia retracement koreksi lagi gitu. Cuma pada akhirnya terlepas dari kondisi itu, kalaupun seandainya Bitcoin break di bawah 98.000, itu akan cukup untuk mengundang lebih banyak aksi jual di market. Nah pressure itu tetap ada gitu. Jadi kita bisa bilang ini adalah momentum yang harus dia pertahankan. Karena dia bisa ngangkat rally seperti ini kan butuh momentum, butuh euforia, butuh semacam good sentiment, good news dan lain-lain gitu. Nah ini harus dipertahankan. So if dia harus koreksi, ini kita belum tahu karena dia belum rejected ya. Cuma kalau misalnya dia harus rejected, at least ya kita bisa expecting lah 50% retracement maybe. Ya 50% retracement 109.000, 106.000, I think it's a good number untuk kita ngebet lagi. Kalau masih ada interested ya kan untuk belanja di Bitcoin gitu. Nah, bagaimana dengan topnya? Topnya saya bisa pakai Fibonacci biasanya. Jadi ada beberapa metode yang kita bisa tarik. Yang pertama, yang paling common itu adalah dari recent retracement atau recent pullback. Kita pakai extended Fibonacci. Nah, untuk dapat level-levelnya. Nah, sebenarnya di sini aja udah tercapai. Jadi di 1618 121.000, apa yang terjadi setelah dia tercapai? Kan ini kita proses nariknya adalah seperti ini. Kita pakai fitur replay ya. Momen waktu dia pertama kali belum break. Nah, kita pakai dong Fibonacci-nya. Kita tarik dari sini ke sini nih. Oke, andaikan dia break, kita mau tahu dong dia bakal rally sejauh mana sih gitu kan. So secara target 121.000 tuh udah ada. Nah, lalu dia rally dan akhirnya tertahan tepat di situ. Nah pertanyaannya adalah kapan kita bisa pakai Fibonacci itu lagi, ya kan? Kalau dia udah ada retracement itu tadi, andai kan dia retracement ke sini aja, kita bisa pakai Fibonacci lagi dan kita coba cari tahu lagi potential target berikutnya di berapa. Maybe 128.000 sampai 129.000. Artinya kisaran 130.000 itu berpotensi jadi topnya, tapi belum tahu karena kita belum melihat seberapa dia pullback. Seberapa jauh dia retrace gitu. Atau malah nggak ada retracement, rally terus. Kalau nggak ada retracement pun kita memang di sini bisa satu metode lagi. Panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar belajar kan ya. Extended kedua, enggak. Ini pakai Fibo extension kita bilangnya. Jadi caranya adalah tarik dari sini, ya. Rally yang sebelumnya itu dijadikan sebagai acuan kita. Nah kemudian kita tarik ke recent pullback-nya. Nah di sini ada beberapa angka yang kita bisa pakai. Yang pertama yang pesimis adalah 61,8%. Artinya kalau kita melihat di sini, ini seandainya saya pakai Fibonacci juga dari sini ya. Oke. Kita munculkan level OTE di sini 62% gitu. Technically kalau saya bawa ini ke sini kok ya.
Sini ya. Kita bawa ke sini. Ini tuh 60%-nya tuh. Oh, oke. Ngerti ya? Jadi Iya, dari iya. sini ke sini nih, ini 60%-nya dari previous rally. Nah, biasanya kalau berdasarkan kita pakai Elliott Wave Theory, memang yang namanya rally di momen-momen akhir itu adalah rally yang paling nanggung. Oh, paling nanggung justru. Nanggung justru. Kita nggak bisa mengharapkan dia rally sangat impulsif. Jadi kalau dalam teori itu menjelaskan begini, first wave rally itu momennya market masih dalam keadaan fundamental, sentimen itu masih negatif. Jadi orang masih takut. Tapi initial breakout atau reversalnya terjadi di wave pertama. Right. Wave ketiga itu crowd mulai ikut masuk. Jadi orang-orang ini mulai involved nih, yang mulai ikut masuk, mulai ikut gabung. Final momennya adalah excessive phase. Itu biasanya ya mereka yang ketinggalan dan lain-lain. Jadi mulai belanjanya di belakang. Ini mau itu kita bilang ya, ini saya sambil ini ya, mau itu kita bilang Dow Theory atau Elliott Wave Theory, sebenarnya secara teori sama. Prinsipnya seperti itu. Di sini momennya nih. Ini ketika lagi, what is Dow Theory ya, sesimpel ini. Tuh, accumulation, public participation, excess phase. Habis itu kita masuk ke tahap distribusi. Nah kalau berdasarkan Elliott Wave, mirip-mirip. Ya, di momen wave kelima itu adalah momen ketika rally-nya biasanya cenderung sudah lebih pendek daripada yang ketiga. Makanya di Elliott Wave Theory itu dibilang wave ketiga itu yang paling panjang biasanya di antara wave pertama dan wave kelima. Nah, kalau kita bawa datanya ke sini, yang kita lihat mana yang sekiranya menjadi wave 3 kita gitu kan. Ini kan overall rally ini udah sangat impresif banget untuk kita consider sebagai wave 3. Setelah momen dia koreksi besar di sini terjadi pada saat Trump, buat saya itu adalah koreksinya. So itu adalah momen kita bisa bilang kalau misalnya kita mendapati rally lagi, harusnya ini menjadi final momennya. Nah, ekspektasinya nggak bisa sejauh itu gitu. I see. Mungkin mentok-mentok bisa dapat 61,8% dari yang terdekat aja. Itu udah paling pesimis banget sebetulnya. Ya lebih kurang kalau misalnya tadi ditanya ya, berarti untuk batas bawahnya ada di kisaran 110 ribuan something. Batas atasnya yang paling dekat banget nih di depan mata kita 125 ribu sampai 129 ribu. Oke. So that's gonna be the next resistance dan kita perlu lihat reaksinya gimana. I see. Oh sampai level itu tiba-tiba ada tekanan jual yang luar biasa kenceng. Nah Anda boleh hati-hati gitu kan. Oh gue udah harus defensif nih. Nah decision making kita dasarnya itu. Jadi bukan kita coba prediksi angkanya terus kalau segini gue happy gitu ya. Enggak. Lebih ke begitu sampai tiba di angka itu yang kita perlu tahu adalah gimana psikologi market nanggepin harganya gitu loh. Oke. Kalau taking into consideration Fed belum QE dan actually bakal QE nih. Misalnya nih kan, misalnya nih kita bahkan we get a very very bullish kan so far kan mereka bilangnya bakal 2 kali rate cut. Kalau sampai 3 kali rate cut gitu. Atau ya bilang lah 2 kali rate cut kejadian. Ini kan sesuatu yang sangat bullish dari sisi makro. Ya. Padahal kita udah kalau secara Elliott Wave Theory kita di wave 5. Nah, ada kemungkinan nggak kalau justru kayak lu ngeliatnya gimana sih kayak wah itu makronya terlalu bullish untuk kayak dia actually bisa aja ngalahin wave 3-nya gitu misalnya. Ada gak kayak gitu-gitu kemungkinan? Oke, begini. Faktanya berdasarkan historical data ya, market itu akan selalu berada di fase euforik ya, tepat sebelum terjadinya Major correction. Right. Gitu kan. Nah, kita belum tahu nih ya. Sebenarnya kalau misalkan berdasarkan kondisi makro, The Fed itu udah pertahanin suku bunga tinggi dengan waktu yang relatif lama. Artinya sebenarnya dari segi ekonomi itu seharusnya sudah merasakan pengaruhnya dan efeknya itu biasanya lagging gitu. Bahkan until now sebetulnya kalau kita lihat The Fed itu kan tadinya mau melakukan rate cut sebanyak 4 kali tahun ini. Terus di SEP-nya atau Summary of Economic Projection yang dirilis pada pertemuan di kuartal ketiga di 2024 diganti angkanya. Setahu saya diganti itu either dia ganti jadi 3 kali, ya harusnya jadi 3 kali untuk tahun ini di 2025, and then dia ganti lagi. Nah dari situ sebenarnya The Fed itu ngelihat bahwa efek tarif itu kelihatannya akan cenderung Negatif. berpengaruh terhadap inflasi gitu. Nah kalau misalnya somehow Jerome Powell yang sekarang lagi berantem ya sama Bakal resign gitu. Donald Trump ya resign atau enggak gitu dan lain sebagainya kan.
Itu sebenarnya kan kalau Jerome Powell sebenarnya dia benar-benar mempertahankan sesuai mandatnya ya. Artinya dia akan melihat bahwa inflasi ini bakal naik gitu loh. Dari segala sisi kita ngelihat bisa naik gitu. Artinya dia harus pertahanin suku bunga dong. Kalau dia pertahanin suku bunga lebih lama lagi, makanya pertanyaannya itu, apakah jangan-jangan di tengah euforia yang sedang berlangsung malah bisa terjadi black swan event yang unexpected gitu loh. Correction yang bisa jadi mungkin kita semua nggak expect gitu. Ini nggak jauh beda dengan sekarang gini, kita mau bilang lengthening bull cycle atau extended bull cycle. 2021 juga begitu. Ya kan? Masih ingat nggak plan B dulu? Plan B. Extended bull cycle ya, bakal 100.000. Ketika dia 2 kali nebak bener, yang ketiga ternyata salah. 69.000 mentok and that's it. Gitu loh. Sebenarnya kalau dari segi makro kita nggak ngelihat ada sign itu. Memang kita ngelihat bahwa ini optimis banget. Karena harusnya, waktu dari yang itu kan dia dari QE shift ke QT. Betul. Jadi kelihatan makanya jelas early, ya. Iya. Kelihatan nah, jelas. Kalau yang kali ini makanya kok apakah ada kemungkinan kebalikannya? Karena kita shift justru dari QT ke QE gitu. Oke. Di last leg-nya kita gitu. Oke. Nah, ini yang menariknya nih. Ini makanya harus lebih banyak di research juga sih. Saya juga belum sampai ke tahap itu. Cuman buat yang nggak tahu, sebetulnya S&P 500 itu during 2018 pertama kali Donald Trump ya kan mengumumkan seputar tarif. Padahal waktu itu lebih gokil lagi ya, tarifnya nggak sejauh itu, cuman aluminium sama solar panel, mesin cuci, seaneh itu gitu loh. Ya tapi market itu mengalami retracement yang luar biasa, bukan retracement lagi tapi correction yang major banget. Ini boleh kita kasih lihat ya. Ini data berdasarkan 2018 nih. Jadi kalau teman-teman search itu Trump first tarif policy 2018. Gini ya. Di Maret 1 Maret 2018 pertama kali. Apa yang terjadi? Mirip secara price action gitu. Januari, Februari ya di sini. Kemudian per bulan Maret ini koreksi yang didapati pada S&P 500 8,89%. Ya at that time 8,89 S&P 500 pasti berasa gitu. Dan fun fact-nya Bitcoin juga sama-sama di bear market pada tahun itu gitu ya. Nah, kemudian sama halnya dengan kondisi saat ini, kita ngelihat market rally lagi, creating all time high baru untuk S&P 500. Before finally kita ngelihat dia drop. Dan dropnya itu langsung bisa dibilang 17%, 18% ya. Ini pada saat Desember 2018. Terus recovery baru COVID crash. Ya kan kalau ini kan bisa dibilang black swan ya, dan efek yang unexpected gitu. Tapi bagaimana tarif berpengaruh terhadap ekonomi pada saat itu 1 tahun setelah Trump mengumumkan policy itu, ada dampaknya. Lagging gitu ya. Yes, lagging gitu. Nah, sekarang gimana kondisinya? Apakah sama? Well, actually mirip. Gak jauh berbeda kok. Tuh. Februari Trump, and then kita sekarang rally creating all time high baru. Nah ini kan blind spotnya nih. Jadi kita nggak tahu nih apakah efek tarif itu sebenarnya bisa lagging seperti pada kala itu. Dan kala itu tarifnya kan nggak semuanya. Kalau sekarang kan almost semua negara kena gitu. Walaupun akhirnya ada negosiasi. Jadi sebenarnya satu sisi dari segi makro kita ngelihat ini sangat-sangat menarik. Ya kita happy dong. Kita juga maunya kan rally terus non-stop gitu ya. Ya, cuman begitu itu kejadian nanti, prosesnya itu akan cepat. Bear market itu kayak gitu, nggak berasa. 2021 kan juga gitu. Tiba-tiba udah ketinggalan aja gitu. Iya, happy 69.000. Dia koreksi nih 50.000. Naik lagi lah, kata plan B 100.000 gitu kan. Ternyata jadi plan C ya. Kalau plan C-nya apa? Kalau nyangkut gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Soalnya kan I think ada 2 ongoing theories yang gue aware ya. Number 1, kalau ngomongin time cycle or kayak cyclicality dari halving, kurang lebih Oktober itu harusnya ending. Number 2, ada yang consider yang tadi gue bilang, ini baru mau QE, mungkin QE kalau Q4 baru rate cut bisa extended nih. Betul. Ya kan, cycle-nya bisa di break, mungkin kita bakal bull-run-nya continuing on sampai 2026. Lu punya pandangan nggak soal itu, dua teori ini? Pasti dong. Which one yang lu lebih cenderung masih? Yang masih, jadi gini, salah satu
kepercayaanku adalah every time biasanya presiden US baru ya menjabat 1 tahun setelahnya itu kan memang biasanya ada rally. Bagus gitu ya. Bagus banget didandanin gitu kan. Nah 1 tahun setelahnya tuh biasanya baru masuk bear market. Ya. Jadi kalau kita lihat periode-periodenya kayak tahun 2024 nih adalah harusnya tahunnya bullish. 2020 tahunnya bullish. Oh ya. Ya 2025 karena kan inaugurationnya kemarin Januari ya. Januari. 2025 tahunnya bullish, 2021 tahunnya bullish. Right. 4 tahun aja tuh kita tarik terus ke belakang dan secara chart seperti itu. Nah, di tahun berikutnya biasanya akhirnya masuk ke bear market. Nah, jadi yang timbul itu pertanyaan bagi kita ya adalah dari segi probabilitasnya gimana gitu kan. Sebenarnya udah nggak bisa kayak 100% yakin gitu loh. Kita udah nggak bisa bilang kayak 80% ini bakal extended gitu. Bagaimanapun kita semua saat ini cautious. Ya kan? Buat yang udah belajar cycle-cycle sebelumnya pasti kalian cautious, nggak mungkin enggak gitu loh. Paling enggak biasanya ya kalau yang saya temui di luaran dia udah 50% cash, ya udah 60% cash gitu. Menurut saya nggak salah gitu. Nggak salah. Pertimbangan lu juga itu. udah ada trimming juga tadi lu bilang. Betul. Jadi kita udah bukan yang namanya gue yakin ini 2026 ya pertengahan tahun masih bullish ini ya kan. Gue bakal hold terus gitu. Jangan kayak gitu. Malah all in lagi gitu. Betul. Max leverage gitu. Justru ada pertimbangan harus lebih konservatif. Oke. Itu aja sih. Jadi sebenarnya kan berdasarkan itu kita bukan lagi mencoba menebak mana yang akan bermain skenarionya kan. Apakah efek QE-nya yang lebih dominan atau efek dari si policy-nya, fiscal policy-nya yang lebih dominan. Padahal QE-nya juga bukan QE. Maka suku bunganya cuma sedikit. Baru 2 kali doang. Iya, dia tetap akan mengatakan bahwa ini adalah normalisasi suku bunga. Beda kalau QE loh. 0% ya, iya, kalau QE itu kan 0% dan dia cetak uang. Iya. Lain gitu. I see. Oke. Wah, seru banget. Next, lanjut ya guys terus. Ethereum. Gimana dengan Ethereum? Tapi kan lagi seru. Hah? Ethereum kan lagi seru nih. Oh, lagi seru ya. Oke. Jadi Ethereum somehow ya recently sekitar 2-3 minggu terakhir dapat money flow luar biasa banget dari sisi ETF ya. Kelihatan banget di sini dia bisa mengoutperform Bitcoin finally gitu. Dan sebenarnya kuncinya mungkin ada di sini ya. Ketika faktor kapitulasi. Jadi kita pernah ada dalam kita punya talk show ya. Jadi kita ada talk show namanya Trio Kwek guys ya buat yang nggak tahu ya. Nah di talk show itu kita udah ngomongin nih momen-momen Ethereum pada saat itu justru udah bener-bener ada di titik yang sangat menarik. Terutama dari segi Ethereum Bitcoin. Jadi kalau kita comparisonnya dari segi chart ini tuh udah di titik terendahnya ya. Yang terbentuk pada tahun 2019. Jadi it's a very good deal pada momen itu. Dan Ethereum dominance juga sama. Nunjukin situasi yang serupa. Ya. Jadi kita bisa bilang ini kayak momen-momen double bottom nih. Ya. Nah, bagaimana dengan price action-nya si Ethereum sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat tadi ini kita belum sukses ya untuk menggapai new all time high. Namun kalau dari segi proses, bagaimana momentum ini bisa berjalan dengan sangat signifikan hanya dalam waktu relatif singkat ya, cuma 3 bulan, dia bisa up sampai 182% dan sampai sekarang pun masih dalam keadaan demand yang luar biasa signifikan. I believe sih harusnya very soon kita bisa dapat new all time high. Ini kenapa nih? Banyak ini ya, banyak fansnya ya. Seneng nih masih. Oke. Ya jadi kalau misalnya kita lihat sementara dari segi target dulu ya, ini pasti harapan kita juga kan, kita pengen tahu targetnya kayak sejauh mana sih gitu. 1618 tadi sebagai potential target optimis banget, jadi di sekitaran 7.900. To be honest, menurut saya agak sulit sih untuk dapat segitu. Cuma kalau misalnya kita bisa achieve, ya kita bisa achieve above 5K lah, 55 udah paling oke lah. Udah boleh jadi kayak udah boleh deh ya, ada pertimbangan untuk taking profit gitu kan. Dan lagi-lagi
karena technical analysis itu bukan berbicara soal kita prediksi harga ya, tapi kita berbicara soal mempelajari psikologi marketnya. Jadi apa yang kita lihat itu harus berdasarkan momentumnya gitu kan. Apakah dia slowing down, apakah dia ada strong rejection, apakah ada orang mulai somehow take profit kayak seakan-akan there's no tomorrow gitu kan, untuk dia profit taking gitu. Jadi kalau kita nggak ngelihat kondisi-kondisi itu nggak ada masalah. So kita bisa lihat nanti, oh ini healthy correction, it's a good correction, it's only a small pullback dan bla bla bla. So kita bisa hold lagi untuk next stopnya. Jadi ini nggak hijau gitu ya? Iya nggak bisa dong. Kalau hijau terus juga ya nggak bisa lah. Oke, gue selipin deh sekarang di sini ada satu pertanyaan yang mungkin menarik buat teman-teman. Buat teman-teman yang kayak, aduh, ketinggalan rally nih maksudnya masih mau cari entry gitu. Yep. Buat orang yang lagi ngalamin kayak gini kan sekarang, kayaknya apakah entry bagus sekarang di sini, kan bisa dibilang ya nggak terlalu bagus ya karena ini lagi rally yang lumayan impulsif gitu. Nah kalau mau cari entry kalau lagi kayak gini tuh gimana sih? Oke, biasanya saya itu acuannya total 3. Kalau misalnya buat altcoins ya, ini kita ngomong buat altcoins atau Bitcoin doang nih. Spesifik Ethereum gitu. Kayak misalnya Ethereum yang kan kita ngeliat kayak gini, terus gue mau bilang gue mau cari entry dong buat Ethereum. Advice-nya kok Kevin gimana sih gitu? Despite ini kayak lagi cycle bla 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 itu nggak, maksudnya dari sisi TA aja nih, cari entry itu gimana sih? Oke, tergantung ya. Kalau misalkan kita buy and hold, obviously kita butuh cheap price, ya kan? Cheap price itu berarti kita cari diskon gitu kan. Diskon yang kita bisa lihat, yang kita bisa temukan ya berdasarkan previous historical movement, di mana dia ketahan gitu. Nah kalau kalian perhatiin ini Ethereum khususnya di zona ini itu sempat ketahan gitu kan. Jadi 2.800 itu adalah level psychology yang harusnya kalau misalnya dia memang ada koreksi bisa nggak dia bertahan di situ. So far dari data-data sebelumnya lihat berapa kali kita bertahan di atas itu. Tuh ya ini udah kayak perbatasan gitu antara ya desa seberang dan desa yang seberangnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia di bawah dia mainnya di bawah, kalau di atas dia mainnya di atas gitu. Nah sekarang dia mainnya di atas. Akankah revisit? Ya balik lagi ke historicalnya tuh. Sebelumnya juga begitu, up ya kan? How many percentage is it? Habis itu dia ada retracement, right? Di sini juga up, balik lagi retracement. Retestnya di situ. So 2.800 untuk Ethereum. I see. Itu a good number ya, tapi bukan berarti pasti akan ke sana gitu. Cuma kalau dikasih, tinggal pertanyaannya adalah lu pede nggak beli gitu. Jangan nanti kalau udah koreksi bilangnya stable coin, ya kan? Ntar gue udah rally, ternyata bukan stable coin nih gitu. Nah sementara di altcoins, saya biasa patokannya either total 3 atau others. Kalau others itu kan top 10 ke atas ya. Jadi sama nih dari segi struktur bullish. Every time dia created yang namanya new higher high, pasti akan ada yang namanya higher low juga. Ini terjadi di sini ketika euforia di kuartal pertama ya 2025. Wah happy dan lain sebagainya. Ternyata enggak, koreksi juga kok, drawdown juga ya. 30%-nya ini adalah 80% di sebagian altcoins. Ya kan sangat menyayat hati, sangat sedih gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat dia rally dan akhirnya nanti akan ada retracement, akan ada proses dia mencari higher low, di situ masih jadi kesempatannya. Ya, yang penting adalah risk manajemennya. Makanya kan tadi saya bilang ya, ini kalau ibaratnya kita di cycle berdasarkan historical cycle, kita udah lihat ujungnya tuh. Wah nih udah deket nih ya, udah mepet nih dengan dia punya batasan resiko itu ya. Maka udah harus nggak gitu, kita udah nggak bisa kayak 2022 blindly buy gitu. Ya, ini momen-momen dimana Anda harus benar-benar memperhatikan risk manajemennya ya. Risk manajemennya gitu, jangan sampai kesangkut. Oke, tapi secara prinsip deh, kita well noted kalau untuk ini udah harus cautious. Tapi secara prinsip kalau lagi ngomongin TA aja gitu, kayak kalau buat teman-teman yang apa sih ya cuman mau lagi nyari swing trade atau ya discount lah ya untuk dari sisi bullish momentum kayak gini. Jadi yang takeaway yang gua tadi kan kalau lu nyari support atau titik zone ya optimal area lah untuk kita masuk. Optimal area untuk masuk. Lu rekomend untuk pakai Fibonacci zones juga atau pasti dong, pasti. Itu salah satu yang bisa kita pakai. Tapi kan syaratnya adalah dia harus nunjukin initial rejection dulu. Jadi dia harus ada retracement atau harus ada koreksi awal dulu, baru kita bisa tahu nih.
kita baru bisa pakai Fibonacci gitu. Kalau belum ada kondisinya kayak misalnya si others nih, ini kan dia masih rally terus, udah mentok belum? Ya belum, karena kita belum lihat dia mulai. Pasti mentok gitu. Betul, masih bisa naik lagi, besok naik lagi dan seterusnya naik lagi gitu sampai kan. ada meaningful retracement baru bisa di-apply Fibonacci. Betul sekali. Oke. Biasanya kalau misalnya udah ada tanda-tanda itu, udah mulai ada initial rejection atau correction, ini kan juga kita sebenarnya udah deket banget ya sama resistance yang terbentuk gitu ya. dari support sebelumnya gitu kan. Andai kan kita ngelihat dia rejection gitu, maybe boleh bid di 50 sampai 62%. Oke, coba hypothetical aja nih, bener nih Ya, nyampe ke andai zona kan itu. Reject ya. Ya. Kita tarik ke sini gitu kan. Nah, zones apa nih yang bisa dilihat? Kita lihat nih OTE, saya biasa pakai ini, tapi kita boleh ganti jadi 50 sampai 62%. Dengan asumsi market itu ready untuk creating momentum yang lebih bullish lagi gitu kan. Which is 50% itu harusnya bagus banget kalau misalkan dia bisa bertahan di situ. Nah, andai kan si others koreksi nih. Nge-retest zona tersebut. Yang berikutnya kita lakukan adalah cari altcoins yang kamu punya conviction. Ya. At that moment saatnya belanja. I see. Jadi saya patokannya dari sini gitu. Kalau maksudnya ada consideration untuk pakai Fibonacci yang lebih tinggi gak sih? Maksudnya gimana tuh? Kan ini 50. Gak pakai 32 gitu atau apa gitu. Bisa kalau misalnya mau jadi pertimbangan. Ya tapi kan nanti balik lagi kita lihat ya momentumnya gimana gitu. Kalau dia turunnya poco-poco ya slow, udah kayak orang turun tangga gitu. Nah itu boleh jadi pertimbangan. Mungkin bisa split entry, itu juga bisa jadi strategi yang bagus. Split entry gimana tuh? Ya mungkin kayak prinsip DCA lah ibaratnya. Jadi kita mungkin bisa persiapan, let's say pengen beli koin A, koin B, koin C gitu. Kita udah spare nih, gue udah siapin nih nominal segini untuk belanja koin tersebut. Mungkin kita bisa masuk dulu 30% di sana. Jadi minimal kita dapat exposure-nya dulu. Then the more dia correction, lebih dalam lagi, baru kemudian kita suntik lebih banyak. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Ya itu very relatable ya buat teman-teman yang ya kadang kan kita ngelihat rally kita patokannya cuma di koinnya kan, tapi kita nggak tahu nih gambaran besarnya gimana. Sebenarnya gambaran besarnya patokannya dari sini. Kalau teman-teman tahu kayak begini, saya cukup yakin ya, begitu kita lihat harga tinggi juga kita mikir-mikir lah mau belanja gitu kan. Iya dong, paling nggak gue harus sabar-sabar nih nunggu diskon gitu kan. Nah cuman tinggal pertanyaannya adalah ya kayak tadi, saat diskon dikasih lu beli nggak gitu. Ntar giliran diskon bilangnya enggak, apalagi retrace sampai ke 50%. Bener, pasti akhirnya galau gitu. Betul. I see. Oke. I think that's helpful lah for teman-teman yang mau cari entry yang bagus, dan untuk consider juga kayak maksudnya ya kalau lagi di dekat resistance kayak gini ya pikir-pikir dulu lah. Bener. Dan cari mungkin ada kok pasti momentumnya atau momen yang lebih tepat untuk dapetin entry yang lebih bagus. Betul. Gitu. Dan biasanya ya kita bisa cari dari support atau support yang kuat yang berhasil di breakout tadi kalau di Ethereum, dan juga dari sisi Fibonacci juga bisa diconsider. Betul. Keren. Oke. Wah udah dapet market update nih dari Kevin. I think semua pasti terbantu sekali ya. Semoga ini gak terlalu lama. Kita ini 23 Juli. Mungkin aja nanti pas sudah keluar ini udah kena nih tuh 50%. Bisa jadi. Ya anyway, untuk penutup aja Vin, mau dapat insights. So far lu tradingnya itu untuk crypto lebih banyak spot atau futures? Futures sekarang ini ya. Boleh tahu nggak kenapa lu lebih prefer trade kriptonya spot versus futures? Maksudnya pasti ada pertimbangan dan menurut lu itu lebih advantageous gitu ya? Nah itu kenapa sih? Oke, mungkin harus ngerti dulu. Walaupun saya pakai futures ya, ini kita pakai fiturnya, bukan menggunakan leverage-nya. Jadi kita bukan position trader nih, yang ibaratnya gue udah ketinggalan terus gue pakai futures deh supaya bisa beli 3-5 kali daripada size yang seharusnya kita bisa dapetin di harga yang relatif lebih murah. Paham ya? Jadi kalau di futures itu kita tetap atur juga nih dalam setups yang kita dapetin ketika kita melakukan transaksi. Itu biasa berapa nih sizing yang kita siapkan untuk kita willingly untuk lose di satu transaksi itu. Biasanya saya mungkin around 1-2% dari total trade portfolio. Yes, jadi misalnya contoh katakanlah equity kita standby di angka 10.000 deh, misalnya sebagai contoh ya. Berarti 1-2% itu around $100 sampai $200 hanya untuk satu setup itu. Sehingga profit karena biasa saya ngejar rasionya itu 3 kali dari resiko, itu artinya bisa dapat
$300 sampai $600. Oke, transaksi settle, ya besok lagi kita lihat lagi gitu loh. Performance-nya seperti apa. Nah, spot trading ada nggak? Ada kalau dikasih diskon tadi. Oke. Jadi sekarang nge-hold barang. Kalau nanti dikasih diskon, kita pikir-pikir. Boleh nggak ya kita nambah lagi nih? Ya kita mau risking lagi nggak? Willing nggak untuk risking lagi? Dan ya kita transaksinya di spot. Jadi jatuhnya kalau spot itu lebih ke swing. Buy, hold, tapi midterm gitu ya. Bukan yang kayak buy and hold. Kalau nggak 10x saya nggak jual ya. Misalnya begitu. Tapi lebih ke ya kita cari opportunity mungkin bisa 50-60% in a single run. Misalnya kayak begitu. Ya maksudnya kalau di altcoins kan sangat possible ya untuk kita dapat angka segitu. Nah meanwhile sehari-harinya tradingnya buy futures. Oke. Tapi masih belum gitu kenapa? Kan bisa aja sistem yang sama di-apply sama spot. Atau menurut lo ada nggak? Ada bedanya nih? Ada bedanya dari segi capital yang harus diparkir. Itu. Jadi kalau futures itu ketolongnya kan karena ada leverage. Parkir uangnya nggak perlu segede itu. Kalau spot itu kita harus, misalnya contoh, katakanlah kita mau beli 100 BNB deh misalnya gitu. Ya dikalikan dengan harga sekarang berapa kita harus siapin uang dan diparkirkan kan. Beli di spot gitu kan. Sementara kalau misalkan di futures ya dengan leverage harusnya nggak segitu. Ya walaupun pada akhirnya dengan position sizing mungkin kita cuma willing untuk risking sekian gitu. Mungkin belinya cuma 10 BNB atau mungkin 50 BNB misalkan seperti itu. Tapi tetap uang yang harus diparkirkan gede. Ya kan? Dan benefitnya lagi di futures adalah bisa short. Jadi kalau misalnya kita ngelihat emang ada kesempatan untuk koreksi ya kita coba untuk short to market. Spot nggak bisa ngelakuin itu. Gitu sebetulnya. Jadi memang ada beberapa advantage ya dari futures market itu. Betul sekali. Bisa capital efficiency, ada possibility untuk nge-short juga yang which is nggak available di spot. Betul sekali. I see. Menarik. Oke. Nah, tadinya rencananya mau ngobrolin tentang sistem trading Kevin, tapi sepertinya kita harus butuh episode selanjutnya. Kapan-kapan berarti Kevin harus main lagi dan kita bisa bedah lebih dalam. Siapa? Oke, but I think udah lebih dari cukup untuk hari ini. Thank you banget buat insight-insightnya, kita belajar banyak. Dan teman-teman mau disclaimer terakhir kalau semua konten yang kita ngomongin hari ini adalah untuk education aja. It's not financial advice dan untuk pembelajaran kita semua aja. So make sure you do your own research dan stay safe. Oke, sekian untuk hari ini. Thank you Kevin. Thank you very much guys. See you in the next episode guys.